bukan basiba aja basisiah di dalam lingkuang salam kasadunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Nan sama-sama kita hormati imam masjid, seterusnya para tuanku, guru-guru, alim ulama, cadia pandai, suluh bendang dalam nagari, nan malam rintangan kitab, siang tagak bapituah, ayah suci tapian janiah, tampai minum orang banyak. Selanjutnya kepada angku-angku, bapak, niniak mama, nan gadang basa batuah, gadang babingkah tanah, basa babingkah awah, batuah alam Minangkabau. Seterusnya kepada generasi muda Minangkabau, para anak remaja pemuda, nan capek kaki ringan tangan, capek kaki ndak panarung ringan tangan ndak pemacah. Seterusnya kepada ibu-ibu di belakang, ibu-ibu bundo kanduang limpapih rumah nan gadang, cahayu rumah salendang dunia, sumaraklah nagari katapiang. Sumara anjuang paranginan kaunduang-unduang ka Madinah, kapayuang panji ka Sarugo, ambam purwi aluang bunian urang nan duduk jesukatan, panyayang ka fakir miskin paibo kana dagang, pandai basilah dinan sampi, pandai batenggang dinan tidak. Dek pandai bundo batenggang, satitiak santan dikuali masak kalio saikua kabau, harum satahun pajalanan. Tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di situ api mako kaidri, di tanah barih sagantang, kanyang urang sanagari katapiangnya. Kok tak cubo di lama nasi 3 tahun tainda lapa, kok tak cubo di manihnya iya, ampe musim tarasu juo manihnya. Bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Mbak kata orang tua kita dahulu, tembak menembak bariba alamai, ceramah bariba judul. Maka judul lah ditetapkan pembahasan kita pada maghrib menjelang isya ini, membahas mengenai bekal terindah di penghujung hayat. Maka berbicara kita bapak dan ibu mengenai bekal terindah di penghujung hayat. Bekal tersebut tiada lain dan tiada bukan ibadah yang selama ini kita kerjakan, solat yang selama ini kita dirikan, bacaan Al-Quran yang selama ini kita lantunkan, zikir-zikir yang selama ini kita munajatkan, amal soleh yang selama ini kita kerjakan, yang tujuan akhirnya kita ingin masuk dalam surga-Nya Allah. Maka muncullah satu pertanyaan yang sering bana ditanyakan kabakih kita bapak dan ibu. Apa tu pertanyaannya? Ingin dak, mau dak kita masuk dalam surga-Nya Allah? Ketika ditanyakan pertanyaan yang demikian, maka semua jawaban kita ingin, mau masuk dalam surga-Nya Allah. Tapi untuk bisa masuk dalam surga-Nya Allah, ada satu syarat dulu yang mesti kita tempuh. Apa syaratnya? Syaratnya mesti mati. Mesti mati. Karena tidak ada ceritanya orang yang hidup model kita pada maghrib kini bisa langsung masuk surga-Nya Allah tanpa melalui proses mati. Kok dilanjutkan kepada pertanyaan yang kedua, sudah siapkah kita mati dalam jangka waktu dekat ini? Atau sudah siapkah kita bertemu dengan sang pencabut kelezatan dunia, Israel, dalam jangka waktu dekat ini? Maka hampir semua kita menjawab belum. Alun siap lah Ustaz.
Bamang kualun karena rasanya masih belum cukup bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah. Solat rasanya masih belum maksimal. Bacaan Al-Quran rasanya masih belum banyak. Amal soleh pun rasanya masih kurang. Kok ditanya, alun siap le Ustaz? Maka disiko Bapak dan Ibu, ada satu bekal yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya. Bekal itu dikhususkan kepada orang yang berada di penghujung hayatnya, atau kita sebut dengan orang yang berada pada fase sakaratul mautnya. Tujuannya apa? Supaya kita nanti duit bisa mengajarkan kepada orang yang sedang sakaratul maut tadi, dan bisa kita memberikan bekal terindah kepadanya, yakninya mudah-mudahan dia masuk surga dengan bekal yang diajarkan itu. Apa bekalnya tadi? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah ditalkinkan, hendaklah diajarkan kepada orang yang akan meninggal dunia itu untuk dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena sejatinya janji dari Allah melalui lisan nabinya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir lisannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pastinya masuk surga. Itu janji dari Allah melalui lisan nabinya. Kok disuruhlah kita pada maghrib kini Bapak dan Ibu, dari ujung muka sampai ujung belakang, disuruh kita satu persatu untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Pasti gampang lisan kita mengucapkannya. Apa sebab? Dek kita masih hidup. Tapi cubalah dihadapkan kepada orang yang sedang berada di fase sakaratul maut, pasti balik baginya mengucapkan kalimat tersebut. Andai kata diizinkanlah oleh Allah, orang yang sedang berada pada fase sakaratul maut tadi untuk berbicara, pandainya mengecek, maka pasti kata-kata yang pertama yang keluar dari lisannya tadi adalah rintihan kesakitan, teriakan kesakitan, karena begitu dahsyatnya proses sakaratul maut itu. Maka wajar janji dari Allah melalui lisan nabinya, siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pastinya masuk surga. Tu makanya ndak kita tambah ciek lagi doa kita Bapak dan Ibu, doa sehabis solat. Apa tu doanya? Ya Allah, jadikanlah akhir hayat hamba akhir hayat yang husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir lisan hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu doanya. Kita minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kita minta di akhir lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Babaliak kakaji awal kita tadi baliak. Kok nyampang tak jadi. Malang nan sakijok mato, mujuan nan sepanjang hari. Malang yang tak dapat ditulak, mujuan nan tak dapat diraih. Tak jadilah kemalangan tadi di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, di tengah jamaah kita. Tak jadilah kemalangan tadi. Tentu kemalangan kematian tadi diawali dengan fase sakaratul maut. Kadangkala ketika tak jadi yang demikian, kita nan hadir sering salah kaprah menghadapi nan mudi itu. Kadang kita hadir di hadapan orang yang sedang sakaratul maut badua batigo. Kadang yang seorang sibuk meletakkan Al-Quran katih kepala si calon mayat. Pertanyaannya, apakah masih bisa si calon mayat tadi membaca Al-Quran? Jangankan kau membaca Al-Quran, lain mengicik sajanya payah.
Yang surang sibuk banyak-banyaklah membaca ayat iko, membaca zikir iko, membaca iko. Ndak sabar pulanya membimbing untuk supaya capeknya pai. Apakah seperti itu tuntunannya? Maka jawabannya tidak. Nah lantas ba'a tuntunannya tadi. Kok nyampang kita hadir badwo batigo di hadapan orang yang sedang sakaratul maut tadi. Maka cukup satu saja yang membimbingnya. Yang lain diam dan doakan kebaikan baginya. Diam dan doakan kebaikan baginya. Ba'a cara membimbingnya tadi. Cara membimbingnya anggap talingo bagian kanannya. Dibisiakkanlah kata lingo bagian kanannya. La ilaha illallah. Cukup sekali. Atau bisa dengan redaksi atau kata lain. Wahai ayah, wahai ibu, wahai fulan, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. InsyaAllah surga menanti. Cukup sekali. Biarkan orang yang mati tadi menerima apa yang kita sampaikan. Kok kalaulah kita caliak, kita amati, orang yang berada pada fase penghujung hayatnya, pandangannya kosong kabeh. Kosong. Biarkannya menerima apa yang disampaikan. Maka tatkalalah disabuikannya la ilaha illallah. Cukup. Jangan ada kata-kata lain setelah itu. Kadangkala kita deh saking semangatnya Pak dan Ibu, apa nanti sabui? Alhamdulillah ya Pak, Bu, selesai ya Pak atau Ibu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa jawaban si calon mayat tadi? Iyo, atau tasabih pula kata lain. Ndak jadinya mendapatkan sargo tadi. Apa sebab? Kata lainnya bukan kalimat la ilaha illallah, melainkan kata iyo atau kata lain. Ketika tersebutlah kata lain, misalnya iyo, makan, minum ataupun kata lainnya, maka kita bimbingnya balik mengucapkan kalimat la ilaha illallah sembari menunggu dipijat-pijat ringan di bagian badannya. Ustaz, lah kami bimbingnya Ustaz untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun nanti jadi apa Ustaz? Di pertengahan jalannya putih. Di pertengahan jalannya pai. Tidak sampainya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baru sampai di kalimat la ilaha. Nyopai. La ilaha itu artinya adalah tidak ada Tuhan artinya baru. Sementara yang diminta adalah tidak ada Tuhan selain Allah, baru sampai la ilaha nyupai. Atau baru sampai di kata la saja baru nyupai. La itu artinya indah. Atau yang paling ringan kita celia dengan mangguk saja nyupai. Padahal kita lah membisiakkan mangguk sajanya, pai. Atau yang lebih ringan bana dengan kedipan mata, kadang acok kita celia, painya. Dengan mengedipkan mata saja, pai. Bahas status matinya. Boleh kita vonis mati yang demikian, mati yang mati yang buruk. Maka jangan sekali-kali kita vonis mati orang itu mati yang Apa sebab? Bisa jadi yang di lisannya tadi tidak kuat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun yang di batinnya sampai, maka yang dinilai oleh Allah yang di lisan atau yang di batin? Yang di batin. Kita contohkan kepada Pak Ibu, kita pai dari rumah menuju Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihis Marabbikal A'la untuk pai mengerajukan salat asar. Dari rumah menuju masjid niat kita untuk niat salat asar. Sampai kita di Masjid Jami' Hasanuddin, kita mengambil wudu, masih di batin tadi niat salat asar.
Selesai kita mengambil wudhu, masuk kita ke masjid, kita ambil saf kita masing-masing. Masih di batin tadi niat salat asar. Dek karena banyak pikiran, banyak pangana, anak kaujian. Besok ko yang ketik ke masuk sekolah pula. Sementara pitih dah ada lagi. Akhirnya banyak pangana, banyak pikiran. Tasabuiklah dalam niat dalam solat nan kita baca. Tak bacalah niatnya. Usolli fardhu zuhri. Iko kadang cuk tak jadi bagi kita. Kita niatnya niat salat iko, tasabuik niat salat lain tanpa sadar. Tasabuik. Kita salatnya salat asar, tasabuik salat zuhur. Usolli fardhu zuhri. Selesai sampai rakaat kedua, ketiga, takanalah di kita apa dan ibu. Tadi tak baca niatnya niat salat zuhur kah? Apakah mesti kita batalkan solat tadi? Apakah mesti kita batalkan solat tadi? Maka jawabannya tidak. Karena sejatinya kaidahnya innal kalama lafil fuadi. Sesungguhnya letak kata-kata yang sebenarnya itu lafil fuadi, letaknya di hati. Wa inna ma ju'ilal lisani 'alal fuadi dalila. Dan sesungguhnya Allah itu menciptakan lisan sebagai penguat apa yang dikatakan oleh hati. Jadi kok nyampang tak jadi yang demikian. Fokuskan, luruskan niat dalam solat kita solat asar atau solat yang sedang kita kerajukan tadi. Tidak kita batalkan solat. Balik ke kajian tadi, tidak sampainya Ustaz. Mudah-mudahan di hatinya sampai. Jadi pesan dari Rasulullah, sebutlah yang baik-baiknya, jangan disebut nan buruknya. Ustaz, kami bimbingnya Ustaz mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun nan tak jadi apa Ustaz? Lah setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam, setengah hari ya lunjuknya pai-pai le Ustaz. Kadang ada di antara kita yang tak sabar menunggu. Baat Ustaz. Lah sehari, 2 hari, 3 hari ada yang lah sapakan yang tak jua pai-pai. Ketika terjadi yang lama proses sakaratul maut, bisa jadi dua kemungkinan. Yang pertama, sebab lama sakaratul mautnya tadi, bisa jadi orang yang lama itu di waktu hidupnya musyrik. Bahkan kau musyrik, benda-benda kesyirikannya tadilah yang menghambat, yang memperlama proses sakaratul mautnya. Itu mengkonya lama. Nan kedua, jangan kita selalu menyalahkan babuluk pandang saja. Yang kedua, bisa jadinya lama disebabkan orang yang akan meninggal ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman dilamakan oleh Allah? Karena yang namanya sakaratul maut itu sakit. Sakit dalam Islam sebagai penggugur, penghapus dosa. Jadi, bamangkulamu Allah menginginkan melalui proses lamunya sakaratul maut tadi, Allah menginginkan dosa-dosanya berguguran, dihapuskan. Dan begitu pun bagi kita nan mencalia, menjadi iktibar pelajaran bagi kita bahwasanya sakaratul maut itu sakitnya ndak main-main dah. Jadikanlah pelajaran. Mudi ko sakitnya, Allah tu babuik dosa juga, Allah tu babuik maksiat juga, Allah tu jangan sampai meninggalkan solat juga. Menjadi iktibar bagi kita. Tu makanya ada yang lamu. Ustaz, kadang ada kami jumpai nan mudi ko kata. Ada yang digantinya sajalah zikir la ilaha illallah dengan zikir-zikir lain di penghujung hayat. Ada yang diganti dengan zikir subhanallah. Ada yang alhamdulillah, atau yang lebih bersemangat sekitar dengan Allahu Akbar. Lai buliah mudi itu. Maka jawabannya tidak. Apa sebab? Zikir di akhir hayat itu sifatnya adalah tauqifi. Ada dalil yang memerintah. Dalil yang memerintahkannya adalah zikir la ilaha illallah.
Jadi jangan kita ganti-ganti. Maka lapihlah daripada itu Bapak dan Ibu. Lah singke umur, lah pendek langkah kita. Maka apa nanti jadi? Yang awalnya nyoba nama profesor, ada yang doktor, ada yang gelarnya datuk, ada yang gelarnya tuanku, ada yang gelarnya bundo kanduang, batambah gelarnya cik lai. Ada yang gelarnya haji buajah, batambah gelarnya. Gelar yang setelah ditambah tadi tidak bisa lagi ditambah. Apa gelarnya tadi? Almarhum ataupun almarhumah. Jadi ada satu kebiasaan tadi tidak salah, tapi alangkah bagusnya dirubah. Apa kebiasaannya? Memanggil sebutan orang yang meninggal dunia tadi, kok di Kampung Ambo di Bukit Tinggi disebutlah dengan sebutan maniangko. Kalau di Siko mungkin lebih keren segetek dengan sebutan mendiang ataupun kata yang sepadan dengannya. Maka alangkah bagusnya dipanggillah dengan sebutan almarhum untuk laki-laki ataupun almarhumah untuk perempuan, karena mempunyai makna yang dalam, yang disayangi, yang dicintai. Maka lapihlah daripada itu Bapak dan Ibu. Apa yang mesti kita lakukan lai? Kadangkala kita sering salah kaprah, baru saja nyeputih, kadang kita lah pai kasinan kamari, lah pai menghubungi ko, lah pai minta tolong umumkan ke masaji, magia informasi di media sosial dan sebagainya, bahwasanya si fulan lah meninggal. Apakah itu langsung nan kita kerajokan? Maka jawabannya alun lai. Ada hal yang mesti segera kita lakukan sebelum itu. Apa tu? Nan pertama, segera ditutup mata si mayat tadi. Sejatinya mata orang yang meninggal tadi, matanya terbelalak. Terbelalak tadi bukan tanda mati buruk, tapi memang mata tadi organ tubuh yang paling setia menemani roh. Dicaliaknya kamar roh tadi itu makanya terbelalak. Segera ditutup matanya. Apakah ada zikir, doa dan sebagainya? Cukup dengan bismillah saja. Tatutui. Kadang di kita diparumi, dipabariklah keadaan tadi. Harus pakai harus pakai itu. Akhirnya dalam proses penyelenggaraan jenazah, yang muda-muda kendak muah ikui. Apa sebab? Takwi salah, takwi beku hendak batua. Jadi jangan dipabarik. Kadang bagi kita ikutkan, sertakan nan muda-muda supaya apa? Nyokader bagi kita. Kok nyampang kita meninggal bisa. Yang muda-muda kelah yang menyelenggarakan nanti kelah. Selesai itu apa yang dilakukan? Lah ditutup matanya tadi, segera luruskan persendiannya dan diikat dagunya. Dagu orang yang meninggal kok dicaliak lapih. Kok kita masih hidup, sabari apapun sakitnya. Walaupun nyalah sakit talatak berbulan-bulan, tetap tak tutup. Tapi kalau yang lah meninggal, lapih NC-nya tadi, itu maka tak buka mulutnya tadi. Maka segera diikat dagunya dengan seutas kain dan diluruskan persendiannya. Kadang ikut tak lupa bagi kita. Bapa dia akan saja batutui saja si jenazah tadi pakai kain batik dan panjang. Setelah tu dipadiakan saja. Orang yang pai melayat mencaliak si jenazah, dicaliaknya jenazah ku mengangu. Akhirnya apa nanta? Tapi kia di pikirannya tadi, mati buruaknya. Padahal bukan mati buruaknya, memang mengangu itulah. Memang kalau tanda meninggal tadi lah lapih hensenya tadi. Segera diikat dagunya dan diluruskan persendiannya. Meluruskan persendian kocok tak jadi perdebatan di tengah masyarakat kita. Ustadz kami di Pariaman memang diluruskan persendiannya sebagaimana orang solat katanya. Yobana dilipiknya tangannya sebagaimana orang solat. Silahkan batua. Yoba kalau ingin dilipikkan sebagaimana orang solat batua. Silahkan. Ada cik lain di negari Sabalah
Ustaz, kalau kami diluruskan persendiannya, ya bana diluruskan bana. Seperti posisi awal solat. Batua. Kadang iko yang menjadi perdebatan bagi kita. Mesti dilipik tangannya, mesti diluruskan. Akhirnya tidak selesai perdebatannya. Yang dilipik batua, yang diluruskan batua, yang salah apa? Yang ciek tangannya ke atas, ciek tangannya ke bawah. Itu yang salah. Jadi jangan sampai perdebatan nan kita itu menjadi pemecah di antara kita. Kalau kita contohkan ada perbedaan dalam solat. Perbedaan dalam solat nan tak jadi kalau kita contohkan dalam solat. Apa tu? Bagi apa-apa ketikanya dari i'tidal menuju ke sujud tak jadi dua versi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu. Dari i'tidal menuju ke sujud tak jadilah dua versi bagi apa-apa ataupun bagi ibu-ibu. Versi nan pertama bagi apa ke? Dari i'tidal menuju ke sujud, deknya masih muda, badan masih kuat, maka ketika ke sujud, lututnya nyampehkan dulu ke bawah. Nah nampak di sabalah ke? Dek paruinya bulik, lututnya lah balik, dak taluk le lutut ke diampehkan ke bawah. Tangannya nyepapah elok-elok dulu untuk sujud. Tangan dulu. Akhirnya selesai solat apa nanti jadi? Bukan bazikirnya apa banyak, tapi langsung mendebat apa nanti sabalah. Pak salah apa tadi itu? Batuh. Harusnya ketika ke sujud, lutut dulu je. Menjawab apa sabalah? Tangan dulu je. Akhirnya perdebatan ketik kan tak selesai. Padahal sama-sama batu lah kedua-duanya. Yang lututnya kuat silahkan lutut dulu. Yang paruiknya boleh lutut tak kuat lah. Silahkan dengan tangan nan dipapah. Yang tak boleh ketika ke sujud apa-apa ibu-ibu kapalo yang kita ampehkan ke bawah. Kalau lah kapalo nan diampehkan tak jago-jago kita. Kita yang disolatkan orang. Jadi kok nyampang tak jadi perdebatan nan ketik-ketik tadi jangan lain menjadi pemecah bagi kita. Babaliak kita kakak orang tua kita dahulu pituah orang tua kita. Kok patah batang silasiah tiba rau rabah-rabahkan. Kok sapatah kaji nan basalisiah usah surau nan ditinggalkan. Kadang dek sapatah kaji nan babeda surau yang ndak nyampiakan. Di siko pakai kunyit di situ ndak. Gara-gara nan sagitik tadi itu dak mampian-piannya ke surau. Padahal masalah khilafiyah itulah selesai sama ulama gitu. Ikuti saja. Jangan sampai gara-gara ciek kaji nan berbeda kita menjadi pecah belah. Padahal kita dituntut untuk mempererat persaudaraan. Hubungan bersama kau lebih baik. Jangan sampai gara-gara nan sagitik tadi kita menyalahkan sasik salah. Ingat ketika menyalahkan orang, sanksinya pun baik bagi kita. Bapak lihat kaji awal tadi Bapak dan Ibu. Ikat dagunya dan luruskan persendiannya. Nan ketiga Bapak dan Ibu. Apa tuh? Bagi kita lah. Kita yang datang melayat. Kan ada kita pergi melayat mencari orang yang meninggal. Mungkin di Pariaman ke. Ada kebiasaan ketika pai melayat kalau di kampung ambo pai melayat konya ibu-ibunya membawa bareh samu talua atau bareh samu minyak. Kalau di siko apa bu? Intinya mereka ada membawa. Kalau bagi apa-apa lebih keren segitu membawa amplop. Lah ibu lihat Ustaz membawa nan mudi itu. Maka jawabannya silahkan. Ingin dibawa silahkan. Tapi ada ciek nan talupo bagi kita nan pai melayat. Apa tu nan taluponya? Kita pai melayat membawa bareh samu talua, membawa bareh samu minyak, membawa bareh samu amplop dan sebagainya. Sejatinya yang dibutuhkan oleh si jenazah si mayat tadi bareh, amplop, talua, minyak atau doa. Doa yang dibutuhkannya. Jadi kok nyampang membawa itu silahkan, tapi jangan lupa doakan si jenazah tadi. Kadang di kita pai hanya sebatas menampakkan muka nasabah hati nasadiah saja cukup.
Kadang bertanya, bila meninggal, apa sakitnya? Bila dikuburkan, di mana dikuburkan? Itu saja yang kita tanyakan. Padahal sejatinya yang dibutuhkan adalah doa. Apa tu doanya, Ustaz? Doanya sama dengan bacaan takbir nan ketiga. Allahumma firlahu. Kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya padusi, Allahumma firlaha. Kalau dalam versi lain, Allahumma firli walahu. Ya Allah, ampunilah aku dan jenazah laki-laki nan meninggal. Allahumma firli walaha. Ya Allah, ampunilah aku dan jenazah perempuan yang meninggal ini. Ika didasarkan kepada doa untuk orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Jadi kita minta ampun atas diri kita dan kita minta ampun untuk si almarhum atau almarhumah itu. Jadi Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfirli walahu atau Allahumma ighfir laha atau Allahumma ighfirli walaha. Selanjutnya Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Lapihlah daripada itu, masuklah kepada yang namanya fardu kifayah bagi kita. Fardu kifayah kalau kita maknai secara umum, kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok daerah atau kaum apabila sudah diselenggarakan oleh beberapa orang saja, lapihlah kewajibannya bersama. Maka diantaranya adalah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai kepada menguburkan. Maka masuklah kepada pertanyaan yang sering banyak ditanyakan kepada guru-guru, ustaz-ustaz, tuanku sebagainya. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, Ustaz, boleh hendak seorang anak laki-laki ikut memandikan jenazah ibunya? Itu acuk mana kadang terjadi. Atau kita balik pertanyaannya, Ustaz, boleh hendak anak padusi ikut memandikan jenazah ayahnya? Jadi yang laki-laki memandikan jenazah ibunya, yang padusi ikut memandikan jenazah ayah. Lahi boleh, Ustaz. Ikut acuk mana terjadi. Nah, di siku paralu kita runut dulu. Yang diutamakan tadi adalah laki-laki memandikan laki-laki dan padusi memandikan padusi. Tu makonyo bagi kita. Andai kata bagi ibu, anak ibu sadanya laki-laki, ndak ada nan padusi. Maka siapa yang lebih dahulu memandikan jenazah anaknya tadi? Yang paling dahulu memandikan jenazah ibunya tadi adalah minantu padusinya tadi. Begitupun anak apa ke? Padusi kasadonya. Siapa nan paling dahulu memandikan jenazah apa ke? Sementara apa ke? Laki-laki anaknya padusi. Siapa yang paling dahulu? Minantunya tadi. Tu makanya paralu kita pilih minantu kita, anak kita, calon jodoh anak kita yang paham dengan agama. Seindah-indahnya bisanya untuk mengikuti penyelenggaraan jenazah orang tuanya, mertuanya. Bukan hanya memvideokan saja, tapi ikut mulai dari memandikan, ikutnya mengkafani, ikut pulaunya dah sampai dalam artian menyolatkan, bahkan sampai kepada menguburkan. Terakhir Bapak dan Ibu, ikut ada sebuah pertanyaan lucu kadang dari jamaah. Ustaz, kanlah selesai itu untuk penyelenggaraan jenazah, mulai mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan. Ada masuk pertanyaan, Ustaz, yang meninggal bagi kami adalah pasangan bagi kami, Ustaz. Bagi apa-apa, istri bagi kami. Bagi ibu, suami bagi kami, Ustaz. Ada ndak doa khususnya tuh? Kadang kala ikut jadi pertanyaan mana bagi kita. Ada ndak doa khusus untuk pasangan kita yang lah meninggal?
Kok nyampang yang meninggal tadi adalah orang tua bagi si anak, ada doanya seperti doa orang tua tadi, Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Kok yang meninggal tadi adalah yang umum, Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha. Kok yang meninggal ku adalah pasangan bagi kita, kawan sama lalu bagi kita. Ada ndak doa khususnya tuh? Maka jawabannya tu. Iko pernah terjadi di zaman Rasulullah. Di waktu itu suami dari Ummu Salamah meninggal. Suami dari Ummu Salamah meninggal. Lantas Ummu Salamah tadi datangnya menghadapi Rasulullah, menemui Rasulullah seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku telah meninggal. Sekarang aku minta ajarkanlah aku sebuah doa supaya tambah kuatlah keimanan ini." Jadi minta sebuah doa supaya tambah kuat keimanan tadi. Maka Rasulullah di waktu itu mengajarkan sebuah doa yang artinya saja. Artinya kalau kita maknai secara umum, maksud doa komodeka. Jadi doa aku bisa kita bacakan dalam bahasa Indonesia dan bisa kita praktekkan. Kok nyampang tak jadi malang sekejap mata tadi. Apa tuh doanya? Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ampunilah dia yang meninggal itu. Ya Allah, ampunilah dia dan berikanlah ganti yang terbaik kepadaku. Itu doanya. Ya Allah, ampunilah dia dan berikanlah ganti yang terbaik kepadaku. Jadi apa-apa ibu-ibu jangan galak pula, ganti yang terbaik kok bukan laki atau bini baru. Memang ia di zaman Ummu Salamah tadi memang dibaca doa tadi sama Ummu Salamah. Akhirnya beberapa waktu setelah itu Allah jadikan Rasulullah sebagai suami dari Ummu Salamah. Jadi jangan sampai kita memaknai doa tadi, Ustaz, kau hendak musibah, kalau Ustaz musibah yang membawa rahmat bagi kami ke? Apa mangko itu Pak, dapat bini baru kami Ustaz yang lebih muda, lebih rancak. Bukan itu makna doanya kalaulah kita maknai secara lebih dalam. Ya Allah, ampunilah dia dan berikanlah ganti yang terbaik. Ganti yang terbaik itu bukan selalu pasangan yang baru, bukan ibu mendapatkan udanan baru, bukan apa mendapatkan bini nan baru, tapi ganti yang terbaik itu bisa kita maknai dengan siai saja badan kita, ganti yang terbaik. Lama saja makan kita, ganti yang terbaik. Lancar saja pendidikan anak kita, ganti yang terbaik. Begitupun kalaulah kita maknai, kita contohkan. Ada apa-apa ibu-ibu, ada jamaah ke pernah bertanya, Ustaz, kami rajin salat sunnah fajar Ustaz. Salat sunnah fajar ku antara azan subuh sampai kepada iqamah. Kalau sebelum azan tu masih tahajud atau witir namanya. Jadi kami rajin salat sunnah fajar Ustaz, tidak pernah tinggal. Sebab kami ingin mendapatkan keutamaan dari salat sunnah fajar. Apa keutamaannya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi nanti jadi Ustaz, duit kami masih jo bansai baru Ustaz. Masih jo miskin baru Ustaz. Masih jo dikaja-kaja hutang baru Ustaz. Lahi batu janji dari Allah kok. Kadang itu nan kita tanyakan. Di situ kita menyalahartikan ganti yang terbaik sesuai doa di awal tadi. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kadangkala kita maknai dengan materi. Seharusnya kita maknai dengan yang lain. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehat saja badan kita tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kadang kita cari orang di rumah sakit, tiup sabantanya pai kontrol, pai baru cuci darah, jantungnya pakai, diklep dan sebagainya. Sementara kita siai saja. Hujan badai hari kita siai juga. Orang paceklik kita lama je makan. Itu adalah ganti yang terbaik, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi itulah Bapak Ibu pengajian singkat kita pada malam hari ini. Kita masuk kepada pertanyaan dari jamaah kita. Pertanyaan yang pertama, kenakalan remaja seperti pembunuhan, asusila, mutilasi dan lain-lain
untuk hukum dunia sering tidak bisa ditegakkan karena hukumnya cacat. Apa hukuman yang diterima orang tersebut dan diterima keluarganya? Pertanyaan kedua, apakah di akhirat? Oke. Jadi kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Kenakalan yang terjadi seperti kenakalan remaja. Banyak kini kalau kita lihat, tidak hanya di luar saja, di negari kita di Minangkabau yang filosofinya ada pasal di syarak pasal di kitabullah, syarak mengatur adat memakai, lebih parah pula kadang kita lihat kelakuan anak remaja kita. Jadi kita tidak usah menceliak keluar, kita celiak diri kita ke dalam. Jadi perbuatan-perbuatan tersebut tak masuklah masalah LGBT. Ikut cok juga tak jadi lesbian, gay, biseksual, transgender. Nah, permasalahan-permasalahan tadi masalahnya. Apa penyebabnya tak jadi? Penyebab masalah itu tak jadi bisa disebabkan karena kita sebagai orang tua di waktu anak tadi masih ketek dalam proses pendidikannya, kadang kita masih lapih tangan saja. Kita celi anak kita sekolah, yalah lapih saja sekolahnya lah, kan gurunya ada mah di sekolah. Selesainya sekolah, pergaulannya ndak kita celi, dengan siapanya bakawan ndak kita celi. Akhirnya apa nanti jadi? Di waktunya remajanya celiaklah film, tontonan kekerasan, pembunuhan dan sebagainya. Akhirnya lakukan pula pembunuhan, kekerasan dan pembegalan tadi. Apa sebab tontonannya mudi itu kebutuhannya pun mestinya salurkan pula. Akhirnya nanti jadi anak-anak tadilah memang di luar batas kelakuannya tadi. Disebabkan karena pola pertama kita sebagai orang tua, nenek mama dan bunda kandung tidak mengawasi bersama masalah kenakalan anak tadi. Jadi kau ingin juga anak kita terjauh dari masalah yang tadi, sekolahkan hendaknya anak kita dengan sekolah yang basicnya agama. Pandai anak tadi mengaji, pandai anak tadi tahunya dengan agama, seindah-indahnya dengan bekal modal agama yang ada di dalamnya tadi. Anak tadi bisanya mengontrol sifat kenakalan yang ada pada dirinya. Akhirnya nanti jadi bisanya sagetek banyaknya menghindari kenakalan-kenakalan nanti jadi. Sekolahkan dia di sekolah yang nuansanya penuh dengan pendidikan agama. Itu makanya kita sekolahkan, ada sekolah-sekolah agama yang tadake bagi kita ikutkan. Jangan sampai kadang kita merasa rugi atau merasa takut. Apa sebab? Karena disitulah peran kolaborasi nanti. Kalau seandainya kita sekolahkannya di sekolah agama, nanti di masyarakatnya bisa terpakai. Kalau nyampangnya di sekolah agama, otomatisnya pulang mereka bisanya berbakti kepada masyarakat, bisanya menjadi imam, bisanya menjadi khatib, bisanya menjadi muazin dan sebagainya. Kita ikutkan anak tadi dalam sekolah agama. Kau selesai daripada sekolah agama, kau inginkan yang lainnya silahkan. Yang penting modal awalnya tadi, modal sekolah agama. Akidahnya kuat, ibadahnya taat, taunya yang halal, yang haram, yang baik, yang buruk. Jangan sampai disamunya saja, ndak taunya sawah je pembatang. Kok dapat taunya bisanya membedakan yang demikian. Jadi tugas kita bersamalah menghadapi krisis identitas namanya. Krisis identitas bagi anak-anak muda tadi. Mari kita hidupkan balik peran dari nenek mama, bunda kandung, alim ulama, tumpu tiga sajarangan tadi di tengah masyarakat. Jangan sampai anak-anak muda tadi menjadi terbawa arusnya dalam kenakalan-kenakalan nanti jadi. Apalagi sungguh miris gitu. Nyo baru SMA membunuh orang. Nyo baru SMA karena nyelah mencoba sabu-sabu, narkoba dan sebagainya, akhirnya nyo membegal orang. Yang malu bukan inyo surang saja, tapi nenek mamanya pasti ditanya siapa mamanya tu, siapa itu, siapa induanya, di mana bakunya sebagainya. Sadonya kita akan rendong. Ketiga, cie babuek salah. Mari kita hidupkan fungsi-fungsi nanado. Tujuannya apa? Supaya
anak kemenakan kita menjadi betul-betul anak kemenakan dan capek kaki ringan tangan, capek kaki ndak panarung ringan tangan ndak pamacah, pahamnya akan ilmu agama, pahamnya akan berbagai keadaan di tengah masyarakat, pagunonya bagi masyarakat. Jadi itulah bapak ibu-ibu, karena sabantale waktu insyaallah kamasua, kita simpulkan kajian kita nan sagete ko. Jadi kajian kita walaupun pendek, seindah-indahnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya mati pasti. Dan begitupun bagi kita, tugas kita mesti siap ketika mati itu datang. Contoh, hujan saja bisa datang tiba-tiba. Patang hari, angin garang hari, tiba-tiba beko sorenya hujan. Begitupun dengan mati, patangnya masih siap, masih bugar, masih bisanya maraton. Tiba-tiba bisaklah innalillahi jadi almarhum. Jadi hujan saja bisa datang tiba-tiba, apalagi mati. Makanya mesti siap. Siap kita dibarengi dengan ibadah dan ditambah dengan doa yang diajarkan di awal tadi. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.